Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang organ tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menentukan jenis-jenis jaringan penyusun organ tumbuhan, baik akar, batang, maupun daun. 2. Menjelaskan perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Minggu lalu kita sudah membahas tentang jaringan, sekarang kita akan membahas tentang organ. Nah, organ itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda yang memiliki peran atau tujuan tertentu dalam tubuh. Nah, di sini sudah ada yang namanya individu tumbuhan. Tumbuhan ini terdiri dari beberapa organ. Ada organ akar, batang, dan juga daun, di mana setiap organ tersebut terdiri dari berbagai macam jaringan yang berbeda. Nah, walaupun jaringannya berbeda, tetapi mereka memiliki tujuan dan peran tertentu dalam tubuh tumbuhan tersebut. Kita akan bahas organ yang pertama, yaitu adalah akar. Fungsi akar yang pertama adalah untuk menyerap air dan unsur hara tanah. Yang kedua, memperkokoh berdirinya batang. Sini kita lihat dia memperkokoh berdirinya batang, menyimpan cadangan makanan seperti pada wortel, bengkoang, umbi bunga dahlia, kemudian singkong dan juga lobak. Dia juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, contohnya pada cemara, pada bagian akarnya bisa muncul yang namanya tunas. Kemudian yang kelima, tempat melekatnya tubuh tumbuhan pada substrat. Di sini substrat itu adalah tanah. Selanjutnya, sistem perakaran itu ada 3 jenis. Yang pertama ada akar tunggang, akar serabut, dan juga ada akar adventif. Kalau akar tunggang itu terdiri dari satu akar besar dan beberapa cabang atau ranting akar. Nah, ini biasanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan juga gymnospermae. Nah, gymnospermae itu seperti yang namanya melinjo, pinus. Nah, sedangkan kalau akar serabut, dia itu terdiri dari sejumlah akar yang kecil-kecil dan ramping, semua ukurannya sama, jadi tidak ada satu yang besar seperti pada akar tunggang. Contohnya ini biasanya ditemukan pada tumbuhan monokotil seperti kelapa, padi, bambu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya akar adventif. Nah, kalau akar adventif itu adalah sistem perakaran yang bukan berasal dari akar primer. Akar primer itu adalah akar yang keluar pada perkecambahan yang pertama. Nah, kalau akar adventif, contohnya akar-akar yang keluar dari batang cangkokan. Pernah mencangkokkan ya? Bisa juga dari yang namanya umbi, baik umbi akar, umbi batang, kemudian stek. Stek juga itu yang keluar namanya adalah akar adventif. Cangkok stek itu biasanya akarnya tidak terlalu kuat. Selanjutnya, struktur akar. Di sini saya ada gambar struktur akar, khusus di sini dua-duanya dikotil. Di sini penampang secara membujur, yang ini penampang secara melintang. Nah, membujur kita bisa lihat bagian terluar itu ada jaringan epidermis yang dia mengalami modifikasi membentuk rambut-rambut akar. Kemudian bagian dalam ada korteks. Kemudian di tengah-tengah ini ada jaringan pembuluh, ada xilem dan juga phloem. Nah, di sini secara membujur kita bisa lihat akar itu ada bagian bawah, pelindung dari yang namanya daerah pembelahan adalah kaliptra atau tudung akar. Nah, daerah pembelahan atau daerah meristematik itu harus dilindungi, karena kalau daerah meristematik itu mengalami kerusakan, itu akar tidak bisa mengalami pemanjangan lagi. Kemudian di sini ada daerah pemanjangan, yang di belakangnya lagi ada daerah diferensiasi. Daerah diferensiasi itu biasanya ditandai dengan munculnya yang namanya rambut akar. Kemudian kalau penampang melintang pada akar dikotil bisa kita lihat dari luar ada yang namanya rambut akar, kemudian lebih dalam lagi ada epidermis, kemudian korteks, ada endodermis, kemudian ada perisikel, ada juga yang namanya phloem, cambium, dan paling dalam itu adalah xilem. Nah, itu urutan jaringan akar dikotil dari luar ke dalam. Epidermis, korteks, endodermis, perisikel, phloem, cambium, dan juga xilem. Nah, itu struktur akar pada dikotil. Kita bahas beberapa fungsinya. Untuk epidermis sendiri, dia fungsinya sebagai pelindung. Untuk di akar, dia fungsinya untuk tempat jalan masuknya air dan juga garam mineral. Nah, tadi epidermis bermodifikasi menjadi rambut akar. Fungsi rambut akar itu sendiri adalah untuk memperluas daerah penyerapan air, sehingga nanti air yang diserap menjadi lebih banyak. Kemudian korteks. Nah, korteks itu untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, contohnya seperti pada kentang tadi. Dia disimpan cadangan makanannya pada jaringan korteks.
Dan dia juga untuk pengangkutan ekstravaskuler, itu artinya adalah pengangkutan di luar jaringan vaskuler seperti silem dan floem. Nanti ada dua macam, ada simplas dan juga apoplas. Kemudian jaringan penyusun akar selanjutnya ada endodermis. Nah, endodermis itu sama seperti korteks, dia turunan dari parenkim. Nah, endodermis sendiri itu fungsinya untuk mengatur masuknya air tanah ke dalam pembuluh silem dan juga untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, di sini kenapa endodermis berfungsi untuk mengatur air masuk dari tanah ke silem? Karena ternyata endodermis itu memiliki yang namanya pita Kaspari. Nah, pita Kaspari itu adalah bagian yang dia tidak bisa dilalui air karena mengalami penebalan oleh zat lilin yang namanya adalah suberin. Ibaratnya yang namanya endodermis itu seperti tembok-tembok yang tidak bisa dilalui air. Nah, sedangkan akar sendiri harus dilalui air, makanya nanti ada bagian yang bisa dilalui air, seperti halnya pintu. Nah, itu namanya adalah sel penerus atau persap, karena dia tidak ada suberinnya. Kemudian ada perisikel, yaitu adalah jaringan tempat membentuknya cabang akar. Silem mengangkut air dan mineral, sedangkan kalau floem mengangkut hasil fotosintesis. Dan terdalam itu ada yang namanya empulur untuk menyimpan cadangan makanan. Pengangkutan itu ada dua jenis sebenarnya. Ada pengangkutan intravaskuler, kemudian ada pengangkutan ekstravaskuler. Kalau intravaskuler itu adalah pengangkutan secara vertikal melalui jaringan pengangkut. Ada silem dan juga floem. Sedangkan kalau pengangkutan ekstravaskuler berarti dia pengangkutan di luar jaringan pengangkut dan dia pengangkutannya secara horizontal. Nah, itu nanti melalui bagian korteks lebih utamanya ya. Nah, di sini urutannya pengangkutan secara ekstravaskuler pertama lewat rambut akar, ke epidermis, ke korteks, ke endodermis, baru nanti ke silem. Pengangkutan ekstravaskuler sendiri itu ada dua macam, ada pengangkutan secara simplas, kemudian yang kedua ada pengangkutan secara apoplas. Bedanya, kalau pengangkutan secara simplas itu adalah pengangkutan air melalui sel-sel hidup, yaitu lewat dalam sini lewat sitoplasma, kemudian melewati plasmodesmata di dalam yang namanya dinding sel yang ada noktahnya, kemudian baru menuju ke jaringan pengangkut, yaitu adalah si silem tersebut. Nah, kalau apoplas, dia pengangkutan melalui bagian yang mati atau ruang-ruang antar sel. Jadi bisa dibilang dia melipir-melipir lewat sini. Bagian-bagian sel mati, ruang-ruang antar sel, baru nanti dia melalui yang namanya silem atau jaringan pengangkut. Nah, di sini juga kita bisa lihat lebih detail lagi. Ini pengangkutan. Ini ada penampang melintang dari akar. Dia akan mengangkut air. Di sini air akan masuk secara apoplas melalui ruang-ruang antar sel, lewat rambut akar, epidermis, kemudian korteks, endodermis ke bagian yang memang tidak ada suberinnya atau tidak melalui pita Kaspari, dia melalui sel penerus, baru nanti akan menuju yang namanya pembuluh silem. Nah, kalau simplas itu dia melalui bagian yang hidup, mulai dari rambut akar, korteks, di sini melalui sitoplasma, plasmodesmata sel, kemudian dia melalui sel penerus, baru nanti ke dalam silem. Nah, itu yang namanya adalah pengangkutan ekstravaskuler. Catatan di sini ada stel. Stel itu adalah silindris pusat, nah bagian tengah dari akar maupun juga batang. Dan dia biasanya terdiri dari perisikel, berkas pengangkut ada silem, floem, dan juga kambium, dan paling terdalam itu adalah empulur. Sekarang kita lihat bagaimana perbedaan antara akar monokotil dan akar dikotil. Tadi di awal sudah ada gambar akar dikotil, sekarang kita lihat bagaimana bedanya dengan akar monokotil. Kalau monokotil, seperti tadi, dia akarnya tipe serabut, jadi ukuran semua akarnya sama besar, sedangkan kalau dikotil itu akarnya tunggang, ada akar utama. Kalau akar monokotil, dia batas antara ujung akar dengan kalitra itu jelas, sedangkan kalau dikotil tidak jelas. Akar monokotil tidak punya kambium, makanya dia akarnya tidak bisa mengalami pelebaran. Sedangkan pada dikotil itu memiliki kambium, makanya nanti akar pada dikotil itu bisa besar-besar.
Nah, letak antara phloem dan xilem itu saling berselingan. Jadi nanti ada xilem, phloem itu secara bergantian. Makanya dia tipenya radial. Nih di sini ada phloem, xilem. Dan dia di tengah-tengahnya ada empelur. Sedangkan kalau pada akar dikotil, dia phloemnya itu mengelilingi xilem. Jadi xilem ada di tengah, kemudian phloemnya ada di luar dari yang namanya xilem. Dan paling dalam xilem, jadi dia tidak memiliki yang namanya empulur. Makanya urutannya tetap sama ya. Di sini ada epidermis, cortex, endodermis, pericycle, ada phloem, cambium, baru nanti xilem. Sedangkan kalau pada monokotil, paling dalam nanti ada empulur. Nah, itu perbedaan utamanya ya. Selanjutnya kita menuju organ yang kedua, yaitu adalah batang. Nah, batang itu adalah alat transportasi zat, makanan, dan juga air mineral. Karena memang di dalam batang itu ada xilem dan phloem yang mengangkut itu semua. Yang kedua, akar merupakan alat perkembangbiakan vegetatif, baik alami maupun buatan. Di sini kita lihat yang alami seperti pada kentang nih. Yang namanya batang itu berperan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif alami, dia umbi batang. Bisa juga yang namanya stolon, bisa juga yang namanya rizom, itu semua adalah alat perkembangbiakan secara alami. Nah, kalau yang buatan itu seperti mencangkok, stek, nah itu semua menggunakan batang. Dan yang namanya batang bisa menyimpan cadangan makanan tadi seperti pada kentang. Fungsi selanjutnya adalah untuk tempat tumbuhnya cabang, batang, kemudian daun, bunga, dan juga buah. Dia menopang bagian-bagian tubuh lainnya. Struktur batang, di sini bisa kita lihat. Ini kalau yang asli. Kemudian kalau kita gambarkan secara lengkap, dan ini yang biasanya gambar yang keluar di soal, tidak terlalu rumit, dia lebih simpel. Tapi intinya sama, ini semua yang ada di sini adalah struktur batang dari dikotil ya. Ini dikotil semua. Ini sama. Cuman yang paling simpel ini. Nah, urutannya dari luar menuju ke dalam itu ada epidermis, cortex, phloeterma, pericycle, kemudian ada phloem, cambium, xilem, nanti paling dalam ada empelur. Jadi agak sedikit beda batang sama akar. Tadi kalau di batang, setelah cortex ada endodermis. Kalau endodermis hanya ada di akar, tidak ada di batang. Yang di batang namanya phloeterma atau sarung tepung. Nah, phloeterma ini bisa digunakan untuk menyimpan makanan juga, dia sarung tepung. Nah, untuk menyimpan cadangan makanan, itu tidak hanya di phloeterma, bisa di cortex, bisa juga di empelur ya. Jadi ingat, buat menyimpan cadangan makanan, cortex, phloeterma, kemudian ada empelur. Sedangkan kalau pericycle itu untuk membentuk yang namanya cabang batang. Nah, kalau batang tersebut digunakan untuk mencangkok atau menstek, pericycle bisa membentuk yang namanya cabang akar. Kemudian ada phloem mengangkut makanan, xilem mengangkut air dan mineral, kalau cambium itu untuk pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan melebar. Karena kemarin sudah dijelaskan, cambium itu ke arah luar membentuk yang namanya phloem, sedangkan ke arah dalam itu membentuk yang namanya xilem. Nah, pada saat kita mau mencangkok, itu jaringan pada batang yang dibuang itu sampai yang namanya cambium. Jadi yang tersisa cuma xilem dan juga empelur. Pericycle, phloem, cambium, xilem dan juga empelur itu termasuk ke dalam yang namanya stel atau silindris pusat. Nah, ini bisa dilihat detailnya. Ini ada epidermis, ada cortex, ada phloem, ada cambium. Nah, kemudian di sini ada xilem. Nah, di antara phloem sama xilem ada cambium vaskuler. Kalau bukan di dalam jaringan pembuluh, itu namanya cambium intervaskuler. Paling dalam ada yang namanya empulur. Sini empulur ya. Selanjutnya perbedaan antara batang monokotil dan dikotil. Nah, contoh monokotil apa sih? Contohnya kayak kelapa, kayak bambu, kayak tebu. Nah, itu monokotil. Kalau dikotil tuh mangga, jambu. Nah, makanya di sini kalau dibayangkan, batang monokotil tuh ruas-ruas batangnya jelas. Ada buku-bukunya. Sedangkan kalau pada dikotil itu ruas batang tidak jelas.
Batang monokotil itu tidak bercabang, makanya bambu lurus aja. Kalau batang dikotil, jambu, mangga itu ada cabangnya. Monokotil itu tidak punya kambium, tidak punya yang namanya perisikel, makanya batang monokotil itu tidak melebar. Lihatin bambu, tebu tidak melebar, dan dia tidak punya perisikel, makanya tidak bercabang. Beda sama dikotil. Dikotil itu batangnya memiliki kambium, makanya batangnya lebar-lebar. Mangga, jambu, sirsak, dan dia punya perisikel, makanya batangnya bercabang. Nah, di sini ada gambar, kita bisa lihat yang namanya tipe berkas pembuluh. Kalau berkas pembuluh pada monokotil itu tersebar, dia di mana-mana, lihat. Ini tersebar namanya. Sedangkan kalau pada dikotil itu teratur. Nah, ini membentuk lingkaran. Nah, tipe berkas pengangkut pada monokotil itu adalah kolateral tertutup. Artinya, silem di dalam, phloem di luar, tapi mereka tidak dipisahkan sama kambium. Sedangkan kalau pada dikotil, itu dia silem di dalam, phloem di luar, di tengah-tengahnya ada yang namanya kambium. Nah, karena ada kambium, makanya adalah kolateral terbuka. Organ yang ketiga ada daun. Fungsi daun itu sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian tempat menyimpan bahan makanan. Kita sering makan daun ya, karena memang di dalam daun juga ada cadangan makanannya. Kemudian pada tumbuhan tertentu itu bisa digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif ya. Namanya tunas adventif. Contohnya seperti cocor bebek ini. Jadi dari pinggiran ini bisa tumbuh individu baru. Kemudian sebagai alat transpirasi dan juga respirasi. Jadi yang namanya tanaman itu bisa mengalami yang namanya proses penguapan melalui stomata. Jadi airnya keluar, itu transpirasi. Dan respirasi, tempat keluar masuknya gas melalui stomata, itu namanya respirasi. Sebenarnya yang mengalami respirasi tidak hanya daun, batang juga melalui yang namanya lenticel. Struktur daun, ini adalah gambar daun. Kalau kita belah, di sini daun kita ambil. Lapisan paling atas itu ada kutikula. Tidak semua sih ada kutikulanya. Nah, biasanya yang ada kutikula itu ada tanaman-tanaman yang ada di daerah tropis. Tujuannya apa? Untuk mengurangi terjadinya penguapan. Dia itu mirip kayak lapisan lilin. Kemudian yang kedua, di sini ada epidermis bagian atas, susunannya rapat. Yang di bawah ada epidermis bagian bawah. Nah, epidermis bagian bawah biasanya suka ada mulut daun, yaitu stomata. Kemudian di bawah epidermis atas itu ada jaringan yang berdiri-diri namanya palisade atau jaringan tiang. Kemudian di sini ada jaringan spons atau bunga karang yang bolong-bolong seperti spons, banyak ruang antar sel. Kalau palisade itu rapat. Nah, kemudian ada tulang daun. Nah, sebenarnya tulang daun itu adalah jaringan pengangkut. Di sini jaringan pengangkutnya yang bagian atas daun itu adalah silem. Sedangkan bagian bawah daun itu adalah phloemnya. Nah, ini adalah penampakan dari gambar struktur daun juga. Ini yang 2 dimensi. Sama ya, ada atasnya kutikula, epidermis, jaringan tiang atau palisade, jaringan bunga karang atau spons yang dua-duanya dikenal dengan nama mesofil. Kemudian pengangkutnya ada silem, kemudian bagian bawahnya phloem. Bagian bawah ada lagi epidermis bawah, dan terakhir ada stomata atau mulut daun tempat keluar masuknya gas. Nah, itu struktur daun. Fungsi-fungsinya tadi, epidermis daun untuk pelindung, dan beberapa mengalami penebalan oleh kutikula untuk mengurangi penguapan, tadi seperti kaktus. Kemudian, jaringan palisade dan juga spons. Palisade yang jaringan tiang itu merupakan tempat fotosintesis utama karena memang dia memiliki kloroplas lebih banyak. Makanya warna daun bagian atas daun itu lebih hijau dibandingkan dengan bagian bawah daun. Karena memang palisade itu adalah tempat fotosintesis utama dibandingkan dengan spons. Silem mengangkut air dan mineral, sedangkan kalau phloem mengangkut hasil fotosintesis. Stomata tempat keluar masuknya oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, bagaimana perbedaan antara daun monokotil dan daun dikotil? Kalau daun monokotil itu bentuknya pita.
panjang nih, seperti daun padi, rumput-rumputan, panjang-panjang. Kemudian tulang daunnya sejajar, lurus-lurus. Ada juga yang melengkung seperti ini. Kalau dikotil, dia tulang daunnya menyirip nih, seperti tulang ikan menyirip. Atau bisa menjari, ini menjari seperti jari kita. Tuh, ada 5. Kemudian, kalau yang namanya monokotil, dia mesofilnya tidak ada yang namanya palisade. Biasanya umumnya sama mirip-mirip kayak spons aja. Sedangkan kalau pada dikotil, dia punya jaringan mesofil, baik itu palisade, bisa juga spons. Nah, di sini ada penampakannya. Penampang melintang dari daun monokotil, lihat, dia tidak memiliki palisade. Dia mesofilnya ukurannya semuanya sama. Ini ada silem, kemudian nanti ada flum buat kalau silem mengangkut air dan mineral, sedangkan flum mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini kalau dikotil tuh ada palisadenya. Nah, di sini nih yang menyebabkan daun lebih hijau karena memang dia palisade lebih banyak klorofilnya dibandingkan dengan yang namanya spons. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan akhir kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.